Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah, jawab dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di channel YouTube Saiful Muhjab dan kali ini gue bareng Rio Prabowo. Ini bukan apa? Jarang-jarang aku mau tampil di depan kamera. Soalnya pemalu gue. Ya, apa? Nah, Rio Prabowo ini atau panggilannya Rio berarti ya? Ya sebenarnya nek dulu di kampus sebenarnya aku dipanggilnya Bowo sih. Emang sekarang nggak di kampus? Terus apa namanya? Cuman karena biasanya kan kalau di kampus itu kan dipanggilnya nama depan itu kan nama depannya aja kan. Jadinya kan Riono kayak gitu kan. Tapi kadang Nama panggung siapa nama panggung? Nama panggung emang aku pernah manggung. Kamu kan anak band. Gila, band apa itu? Band dulu kan. Kan dulu katanya ngeband. Dulu apa bandnya? Apa? Bandnya dulu apa sama anak ini anak jangan lah kampus. cuy. Nanti dicari. What happened to Monday? Wih, lagunya apa lagunya? Nggak ada, nggak punya lagu. Tapi cuman kenapa namanya What Happened to Monday? Kenapa? Itu karena kita biasanya ngeband di hari Senin. Nah, posisi aku yang kuliah hari Senin sendiri dan aku jarang bolos. Jadinya sering bolos gara-gara ngeband. Berarti awal mula kebiasaan bolosmu dari itu. Dari ya itu. Dan itu. Kenapa What Happened to Monday? Karena di hari Senin kita bolos kuliah gitu. Dan Riono ini atau Rio ini sebenarnya orang yang apa ya? Orang yang tahu atau deket ketika kita di kampus ya. Gue kenal sama aku tuh kenal sama Riono ini kapan sih Yon ya kenalnya gitu? Nah, aku itu tahun 2016 udah tahu kamu sih, Bul. Wih, siap. Tapi cuma sebatas tahu kayak gitu, sebatas tahu. Mungkin sebenarnya waktu itu kamu kan anak BEM toh dulu. Ya, aku anak BEM. Terus kalau aku kan anak himpunan. Anak himpunan plus anak Fumi dulu kan. Oh, siap. Anak Rohis. Anak Rohis kan. Anjir begajulan banget. Sedangkan aku di BEM. Terus si Saiful ini di Hima, terus kemudian kalau Porsajur juga Saiful ini kan dia kan main badminton, sedangkan aku kan di Bakmin. Di Bakmin itu tahu lah ya. Jadi ya tahu lah gitu kan, tahu. Tapi cuman kayak dia nggak kenal aku. Tapi 2016 itu kayaknya aku udah kenal kamu deh. Soalnya kan kita udah mulai ini di himpunan kan aku 2016 itu pernah 2016 itu berarti kan kita maba kan ya? Ya maba. Maba itu ya aku udah pernah wakilin jurusan Porsajur gitu kan. Yeah. Badminton. Kayaknya kenal dia udah. Soalnya dia tuh salah satu orang yang mudah diingat gitu kan. Dan dia anak BEM. Dulu tuh aku apatis banget sama BEM tuh ya. Agak kurang tertarik gitu sama BEM tuh. Apaan sih gitu kan. Aku ingat tuh yang waktu Porsajur di Tegal itu. Yang apa? Yang akhirnya kita bis AC kita bermasalah, terus kamu itu nggak mau naik bis, akhirnya minta motor. Soalnya kan aku ini meriang bos, itu kan aku muntah-muntah. Anjir banget itu. Kan nyusahin panitia emang. Aku muntah-muntah. Aku kan sama Mas Rija kalau nggak salah ya. Ya Mas Rizanya naik bis. Oh iya. Terus kamu yang naik motor. Jadi kalau Mas Rija nonton aku minta maaf. Ya siap. Nah Riono ini teman akrab di kampus lah ya dan salah satu orang yang sampai saat ini sampai gue jadi dulu kemarin aku jadi ketua BEM universitas ya dia salah satu orang yang ada di balik layar termasuk di depan layar. Sebenarnya karena aku nggak punya teman aja. Gila jadinya ya gitulah. Ya itu kalau aku bilang di forum-forum biasanya ini Cokro Aminotonya aku nih gitu ya. Betul nggak apa-apa. Kalau misalkan, nah kita pertama kali naik pesawat aku juga sama kamu ya. Ya pertama kali naik pesawat waktu itu ke Riau. Oh ya ini pengalaman pertama kita naik pesawat itu konyol banget. Itu tak ceritain terus kalau di rumah. Oh gitu. Kalau ke rumah itu orang tua itu bangga gitu. Oh gitu. Sampai mak gue kan juga cerita ke tetangga-tetangganya. Oh pernah naik pesawat. Iya. Dan dia tuh orang yang aku tuh sama-sama orang yang pertama kali naik pesawat. Jadi mungkin kita agak bingung ya. Agak bingung waktu itu. Agak bingung gitu. Bukan agak bingung sih, culun juga gitu di bandara. Lewat sini salah gak ya? Lewat sini salah ya? Kagok masih kaku lah. Iya. Dan seneng banget itu pertama kali naik pesawat itu karena sama Riono dan aku juga baru pertama kali menginjakan kaki di Riau gitu kan. Yeah. Nah kita nyobain apa di sana? Di Riau. Yang tak ingat kalau di sana itu berasnya beda. Berasnya beda pertama. Kita nyobain ini juga kan, teh telur juga. Nah itu yang menginspirasi juga salah satunya sampai Riono dan aku buka
teh tarik. Teh tarik. Gimana teh tarik sebenarnya gimana? Ini konspirasi siapa sebenarnya? Teh telur bisa jadi teh tarik gitu. Iya. Gimana teh tarik sekarang kelanjutannya gimana nih? Teh ya gimana lagi nih? Kampus masuk 2021. Itu pun enggak ini, Bos. Apa? Itu pun enggak semuanya. Enggak semuanya ya. Untuk hanya untuk yang teman-teman praktikum aja. Pak, apa kita bikin ini ya teh tarik bubuk ya? Nah, kamu dulu kan aku apatis banget ya, kembali dulu apatis banget sama BEM ya. Iya. Apa sih kamu tiba-tiba jadi maba juga udah masuk ke BEM kayaknya? Sok-sokan gitu kan. Oh. Aku tahu. Kamu ini ya, kamu dulu kan pernah berhenti dulu kan setahun lulus SMA itu. Itu setahun kerja atau gimana? Jadi gini, kalau dulu itu sebenarnya SMA itu kan, aku kan angkatan 2014. Kalau kamu kan tua emang. Ya harusnya kamu panggil aku Bang. Aku angkatan 2014 ya. Memang waktu itu memang pengen kuliah, tapi tahun 2015 itu daftar kemanapun nggak keterima. 2014 daftar kemanapun nggak keterima. Pokoknya semua jalur tak lewatin lah gitu. Termasuk UNES juga tahun 2014 itu aku juga daftar juga. Daftar SBM, SPMU daftar SPMU. Terus habis karena itu nggak keterima aku kerja dulu. Ikut siapa? Ikut saudara. Di Bekasi ada kakak sih, tapi cuman tempat kerjaku nggak sama kakak. Maksudnya di sana tetap sendirian juga. Terus setelah 2014 kerja, 2015 itu ada senam PTN. Senam PTN udah nggak bisa daftar ya. Ada SBMPTN. Nah mulailah nyoba SBMPTN. Ya karena nggak mau gagal lagi, aku milih di UNES yang saingannya nggak terlalu banyak. Dan jurusannya apa? Jurusannya teknologi pendidikan. Keren. Paham sih. itu paham. Teknologi pendidikan. Sebenarnya aku cuman ini sih namanya keren gitu aja. Teknologi pendidikan. Wah, ini keren kayaknya. Iya. Padahal kuliahnya keren juga. Luar biasa. Ada lulusan terbaik dari ITB itu ya? Ada ya. Teman itu kita ya. Tapi nggak serombel ya. Nah, selama kamu setahun kerja itu di Bekasi ya? Iya. Kerja di apa tuh? Kerja di rumah makan Padang. Nah, jadi ini tuh awal mula atau mungkin kenapa dia itu sekarang hobi masak? Karena dulu cuci piring nih. cuman bisa ngeliatin tukang masakku. Tukang masakku dulu galak banget itu kan. Kalau sekarang karena dia satu kontrakan, tiap hari masak. Tiap hari masak. Emang ngirit juga soalnya kita ya. Iya, ngirit. Iya. Tapi emang aku suka masak sih. Iya, rekoso sih. Terus kemudian kan tadi kan kamu kan tanya kenapa nggak minat banget sebenarnya ketika di kuliah itu terkait organisasi kan. Oh enggak. Ya sebenarnya awal-awalnya itu enggak. Awal-awalnya enggak karena memang sudah merasakan dunia kerja. Udah ngerasain punya terus duit. Kemudian waktu SMA juga aktif juga di organisasi ya. Ya akhirnya memang ya nggak pinter juga, tapi memang pelarianku dari kelas itu dari dulu memang ke organisasi. Jadi buat alasanku kenapa sih nggak mau belajar dan sebagainya, aku sibuk organisasi. Padahal sebenarnya malas belajar aja. Berarti pelariannya di organisasi. Memang dari dulu pelarian di gitu. Di organisasi, terus kemudian 2015 karena 2014 itu pengalamannya sudah pernah kerja, terus kemudian 2015 itu menganggap bahwa organisasi itu menurutku waktu itu awal-awal maba ya, itu buang-buang organisasi banget, buang-buang waktu banget gitu loh. Buang-buang waktu, buang-buang duit. Kan dulu kan juga kan agak kan ada juga kan ketika dulu kan waktu PPA gitu kan, kalau di Unes kan namanya PPA, kalau di kampus lain mungkin pas zamannya kita OSMB, Bos. Enggak, yang di fakultas. Iya. Itu tuh masih ingat banget kakak-kakak pendampingnya itu. Kalian deh kalau masuk kuliah itu jangan kuliah pulang, ikutlah organisasi. Kasihan orang tua kamu di rumah. Padahal secara logika ketika kamu ikut organisasi malah pengeluaranmu yang makin banyak gitu. Tapi kamu kan bidik misi juga ya? Dulu belum. Dulu belum. Dulu masih reguler, golongan 1. Jadi aku termasuk beruntung. Nggak dapat golongan yang gede-gede. Golongan 1 itu cuma 500.000. Berarti golongan 1 pas dulu. Golongan 1. Sampai akhirnya dapat bidik misi. Nah, dulu tuh nggak tertarik banget sama organisasi. Nggak sama sekali. Dan bahkan sampai akhirnya kok tertarik? Nggak gini. Bahkan dulu tuh karena saking aku nggak tertariknya, aku
Dulu itu kalau teman-teman itu waktu pertama kali pada masuk terus maba itu kan pengen ikut ini, pengen ikut ini, aku nyari kerjaan dulu. Nyari, jadi waktu itu freelance maba gitu itu udah apa namanya? Udah nyari duit nyari duit. Jaga sosis sama berarti kayak aku di Simpang nyari 7. duit. Ya kurang lebih aku sama lah. jualan donat juga dulu tuh. Tapi kayaknya aku lebih ngenes deh. Terus aku dulu ngenes juga sekarang juga masih ngenes. Iya, belum sukses. aku lebih ngenes. Ya udah ya. Nah, terus dulu kenapa kok sampai akhirnya tertarik di organisasi itu memang nyari makan. Itu karena pengaruh lingkungan aja sih. Oh iya, wis gila, berarti lingkungan Anda adalah lingkungan yang sangat potensial untuk masuk ke organisasi. Ya, dulu aku ngekos di ini, kos kalau di UNES itu ada kos binaan. Kos IR namanya Ivar Rasul. Oh, itu kos binaan. Ya, kos binaan Ivar Rasul dulu di IR 1. Dan itu orang-orangnya keren-keren berarti. Aku sebenarnya awalnya nggak tahu kalau orang-orangnya itu keren, tapi cuman kenapa aku milih IR itu pertama karena dulu di situ murah. Jadi per orangnya itu kena 1.200.000 per tahun. Per tahun. Satu kamarnya 2.400.000. Ya walaupun kontrakannya itu ala kadarnya nggak bagus. Tapi kan untuk masalah tapi cuman waktu itu yang penting aku pengen kos yang murah. Terus kemudian lingkungan yang baik. Nah, aku tanya sama teman-teman. Buset, berarti per bulan 100.000 ya? Murah banget ya? Murah banget. Sekarang susah, udah ditemuin susah. Jadi memang prinsipku dulu itu nyari kontrakan yang murah, tapi lingkungan yang bagus. Nah, terus dapat saran lah sama teman, masuklah kos binaan. Selain kita ngekos, di situ kita dibina juga kayak itu kan. Di situ juga ada kakak-kakak yang bina kata-kata karena memang di kesehariannya itu di IR itu kita di apa? Ada jadwalnya. Kalau habis maghrib nanti kita zikir bareng, terus kemudian kalau setelah subuh itu berarti kita ada kajian. Support gitu banget ya, support. Nah, ternyata setelah masuk di situ barulah aku tahu ternyata teman sekamarku itu adalah ketua BEM VIP. Nah, Mas Idun gitu waktu itu ketua BEM. Gila. Sekamar sama ketua BEM VIP gila. Dulu enggak tahu waktu PPA itu kok dia sambutan ternyata ketua BEM. Dulu belum tahu BEM itu apa. Iya. Aku juga enggak tahu. Nah, itu pertama itu ketua BEM. Terus kemudian ternyata di depan kamarku ada 2 kamar itu. Yang sebelah kanan itu ketua BEM tahun 2013. 14 berarti ya, 2014 Mas Amri. Nah, Mas Amri, terus kemudian ada ketua BEM FIT lagi 2013. Iya. Mas Syarif. Nah, itu ternyata ketua BEM itu di situ semua. Ya akhirnya kita interaksi cerita-cerita ya diarahkannya sama mas-mas ke situ. Dan ditambah lagi sebelah kamarku Mas Arif namanya. Mas Arif Nur Muhammad, dia terpilih jadi ketua BEM FIT tahun 2015 kan masih hidup. Nah, dia tuh adalah orang yang selalu dekat sama ketua BEM FIP sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Selama 4 tahun kuliah di UNES ya gitu. Dia mulai berarti dari 2012 dong. Mas Gali kan kamu deket juga. Mas Gali deket juga. Dekat. Dan aku pun salah satu orang yang ikut mengkampanyekan dan orang yang berdarah-darah salah satunya ya Yono gitu kan. Belakang layar ya kayak. Belakang layar termasuk komunikasi politik siapa? Wah, ini orang. Enggak, aku bagian masang ini sih spanduk. Pamflet di mading gitu. Berarti sampai akhirnya mungkin kenal lingkungan, terdoktrin dan akhirnya masuk ke BEM ya. Iya, karena kalau aku dulu apatis banget sama BEM Yon. Enggak tahu kenapa. Aku agak kurang agak kurang concern sama apa sih politik lebay banget gitu kan. Di himpunan aja fokusnya dulu tuh kan. Akhirnya ada dorongan. Tapi sebenarnya dulu aku pas masuk BEM itu nggak tahu kalau BEM itu ada politiknya. Nggak tahu. Tahunya ya BEM itu kayak OSIS gitu aja. Terus kemudian aku kan masuk BEM ya karena yang pengaruh yang paling gede karena kamar sebelah dari kamarku itu Mas Arif itu yang terpilih jadi ketua BEM, akhirnya diajak. Nah, terus ya udahlah, maulah kayak itu kan. Apa yang kamu dapatkan ketika masuk di BEM? Di BEM selama di kampus kan kamu berarti dari mulai BEM fakultas sampai BEM universitas. Ya, BEM pas tahunku kan kamu jadi Menko juga kan. Di BEM tahun 2019 ya. Iya. Jadi di BEM di BEM itu kan mulai tahun 2016 ya. 2016 itu jadi staf Bakmin. Terus kemudian tahun 2017 itu jadi kadep Bakmin. Kadep Bakmin. 2018 pas 2018 jadi
entah sekdep apa wakadep apa gitu kan. Wakadep ya, wakadep. Kalau di BMP kan itu kan dulu kan enggak terlalu di ini maksudnya enggak terlalu struktural, enggak sampai struktural. Terus kemudian baru di universitas 4 tahun berorganisasi di BEM. S1 BEM. Itu organisasi utamanya sih mungkin ya, memang yang utamanya, walaupun mungkin juga ada organisasi atau komunitas-komunitas yang lain yang tak ikutin. Tapi kalau di BEM ini sendiri di setiap apa ya, yang tak rasain itu ketika di setiap tahunnya itu kan selalu meningkat gitu kan, yaitu ya selalu ada pendewasaan, pembelajaran, pengalaman, pengetahuan itu pasti banyak banget. Dan yang nikmatnya itu sebenarnya malah dirasain ketika kita sudah enggak lagi di organisasi, itu baru kita ngerasain manfaatnya. Termasuk mungkin rasa kekeluargaan. Ya, termasuk kayak gini nih, kita kan juga maksudnya kan kita kan juga kenal di organisasi gitu kan. Tapi kan sampai akhirnya kita punya usaha bareng, punya usaha bareng, sampai sekarang bareng. Jadi kontrakan juga mau bareng. Yang notabene sebenarnya kita nggak satu daerah loh. Tapi iya, aku tuh ngerasa sama kamu tuh pertama kali ke Riau, pertama kali naik pesawat ke Riau sama kamu. Terus pertama kali motoran dari Jawa Tengah ke Jawa Barat sama kamu, iya kan? Kita ke Ciamis loh, motoran loh. Gila. Dan kena tilang nggak sih? Kena tilang di Ciamis. Polisinya nggak mau sidang. Bangke. Dan itu iya sih, bener, banyak banget pengalaman yang diambil. Nah, aku pengen tanya sih, pas kamu kerja sebenarnya aku penasaran juga sih. Pas kerja itu kamu ngalamin kamu kan pernah cerita sama aku ngalamin hal-hal yang nggak terduga tadinya. Apa yang nggak terduga ketika kamu kerja itu? Tahun 2014. Tahun 2014 itu sebenarnya karena aku ke Bekasi kan memang ya sudah nggak keterima kuliah gitu kan. Terus setahun kerja dulu lah. Terus bayangannya nanti aku daftar kuliah di. Tapi memang kamu ambisi untuk kuliah ya? Ambisi untuk kuliah. Gak tahu kenapa ya. Atau mungkin kamu termotivasi sama perempuan? Kalau lesnya ada dikit-dikit itu. Tapi sebenarnya memang pengen kuliah sih. Prinsipku pengen nuntut ilmu setinggi-tingginya, entah ilmu apapun itu, yang penting aku nuntut ilmu gitu aja. Itu memang niatan ke Jakarta, Bekasi ya waktu itu. Itu memang mau kerja dulu terus kemudian kuliah nanti sambil kerja, bayangannya kan gitu. Bayangannya gitu. Pas kerja pernah ngalamin kejadian-kejadian yang aneh-aneh, gimana nih? Ada. Kalau setahun itu kan pasti banyak cerita. Oh iya. Pasti banyak cerita. Waktu dulu sebenarnya aku nggak ada niatan juga untuk ke rumah makan Padang, tapi ternyata dapatnya di rumah makan Padang. Terus nyaman di situ malah jadinya, walaupun di situ sia-sia juga. Kenapa sia-sia? Ya sia-sia karena memang aku paling kecil di situ. Jadi rekan kerjaku itu, aku waktu itu masih. Berarti di situ tuh ada senioritasnya juga ya? Bahkan kalau tak pikir sekarang, dulu di situ ada politiknya juga. Oh gitu. Ada saling sikat menyikat. Supaya orang yang lain nggak betah di sana. Ya gitu. ada biar naik jabatan. Ada konspirasinya gitu. Gimana? Kamu dulu nggak sadar kalau ada kayak gituan berarti pas ya namanya masih polos. Tahunya memang bener. Dulu pernah juga kayak misalnya ngalamin juga gimana difitnah dan sebagainya. Difitnah apa? Pernah difitnah maling HP. Gila. Maling HP. Dan aku sedangkan sendiri di situ, nggak ada kakakku, nggak ada saudara. Aku orang Purworejo sendiri di situ. Yang lainnya ada orang Lampung, ada orang luar Pulau Jawa, ada orang. Dan kamu emang nggak ada saudara di sana sama sekali? Ada, tapi cuman nggak satu tempat gitu loh. Dan memang aku sama kakakku ini sebenarnya kita nggak ketemu 3 tahun gitu kan. Memang kakakku ya pergi dari rumah 3 tahun gitu kan, belum pulang gitu kan. Nah di situ ketemu pun juga aku cuma ditinggal di waktu itu ditinggal di rumah makan Padang, terus dia pergi lagi gitu. Terus kamu pernah difitnah ini? Iya pernah dia. Ya mungkin nggak tahu. Ya ceritanya memang waktu itu HP warung itu yang biasanya buat komunikasi, pesan antar dan sebagainya, pagi-pagi itu hilang gitu aja. Dan sedangkan memang kalau pagi hari itu aku yang paling pertama kali keluar gitu, karena buat ke pasar beli ikan. Nah, dan itu kamu masih junior di situ ya? Masih junior banget. Junior itu. Ya. Mungkin kamu dibully juga mungkin. Ya, suruh mijitin. Kalau misalnya
kalau misalnya ya yang apa namanya? Yang lain sakit aku suruh ngurusin. Sedangkan kalau aku yang sakit nggak diurusin coy, suruh beli obat sendiri dan sebagainya. Gila. Ini untuk rekan kerjanya. Iya. Anda apa ya? Tapi Riono itu selama aku kenal sama Riono itu sampai detik ini dia adalah orang yang paling sabar sih menurut aku. Ya udah kebentuk itu dari dulu memang sering sia-sia. Jadi ya emang orang yang paling sabar lah. Dan aku seneng banget bisa kenal sama Riono, bahkan bener banget tadi ya. Kalau misalkan kita ngomong bahwa kita kenalnya juga lewat organisasi dan kita bukan orang yang punya ikatan secara keluarga atau apa gitu kan. Kamu orang Purworejo, aku orang Majenang gitu kan. Ya aku Jawa, kamu Sunda. Iya gitu. Dan ya walaupun aku suka kopi, Riono mah lebih kecanduan banget lah sama kopi gitu kan. Sampai kita punya usaha bareng dan sebagainya. Tapi itu adalah something yang mungkin nilai yang nggak bisa dibeli juga sih menurut aku. Nah, aku penasaran juga sih mungkin kalau misalkan kita bicara, kalau tadi kamu bilang ya berdarah-darah lah ya, perjuangan hidupmu gitu. Dan aku pun mungkin ngerasain bahwa aku jualan, pernah makan di kontrakan cuma sama kecap gitu kan. Garam juga pernah. Aku pernah ngerasain kayak gitu juga gitu loh. Atau makan telur itu yang satu nanti disisain buat makan satu telur dimasak terus sebelahnya lagi disisain buat makan keduanya gitu. Itu pernah juga. Tambah tepung yang banyak ya. Iya, itu pernah ngerasain kayak gitu ternyata. Nah, kalau misalkan kamu sendiri Yon, pencapaian apa yang udah kamu dapatkan selama kuliah ya? Pencapaianku. Jujur memang secara akademis kamu adalah orang yang paling sabar kayaknya dalam hal pencapaian. Jujur kalau secara akademis memang ya aku nyesel juga sih, memang kurang berprestasi. Aku juga sih. Kurang berprestasi. Memang ya mau gimana lagi nih, ternyata kebiasaanku gitu loh. Padahal kamu kan ranking terus dulu. Ya, itu dulu gitu kan. Sekarang beda gitu. Apa kan. Kamu karena patah hati dulu? Enggak ada, kalau enggak ada patah hatian. Tapi cuman nikah cepet juga. Enggak ada. Tapi kalau memang takdirnya suruh nikah cepet ya enggak apa-apa, pasrah aja. Gimana siapa tahu besok pagi aja ada yang mau minta dinikahin. Boleh. Gimana? Yang mana? Ya tadi. Yang mana? Yang apa? Pencapaian kamu selama kuliah. Dalam hal prestasi akademik mungkin kita sama-sama goblok lah mungkin. Ya sama-sama nggak dapet. Sama-sama nggak dapet. Kita mah di organisasi. Ya sebelahan sama lo lah, inilah kan pencapaianku. Ini lebay banget. Siapa sih yang nggak pengen sebelahan sama lo? Jilat. Aduh. Tapi mungkin iya sih, aku juga ngerasa nggak punya pencapaian cukup inilah ya. Iya, karena gini bro, aku apa namanya? Kamu prinsip hidupmu tuh apa tuh? Ngalir aja atau gimana sih? Sebenarnya ada yang tak tuju. Apa? Ada yang tak tuju. Tapi cuman memang yang tak tuju itu apa ya? Tapi cuman memang mungkin nek cita-citaku memang maksudnya sebagai orang pasti kan cita-citanya itu kan berubah-ubah terus itu loh aku. Enggak maksudnya enggak pakem langsung itu gitu. Paul pengen ini sampai ini. Nah, itu aku enggak. Emang dulu pas kecil cita-citanya apa? Dokter. Cita-cita kalau dulu kan aku kalau ditanya pas mau sunat itu cita-cita apa? Dokter gitu. Aku ingatnya kelas 2 sih. Kalau kelas 2 itu aku pengen jadi guru agama. Wah, gila. Enggak tahu kenapa. Pengen jadi ustadz berarti Anda ya. Iya. Karena aku dulu merasa waktu SD itu aku mata pelajaran yang paling aku unggul itu agama Islam gitu. Tapi cuman sekarang bukannya kamu juga unggul dalam hal sejarah? Sejarah enggak. Nek dulu bahasa. Tapi karena kan aku tuh selama kenal sama kamu kan sering tak ajak diskusi misalkan. Karena aku kan jarang banget baca buku yang ke kiri-kirian atau yang kemana-mana gitu ya. Yang berat-berat tuh aku jarang banget gitu. Aku mah bukunya receh-receh lah. Tapi nggak komik juga sih gitu kan. Cuma aku kan sering minta kamu, Yon ceritain dong tentang misalkan Tan Malaka gimana gitu kan, Suhoki gimana. Kan sering tuh kita berdebat kayak gitu. Termasuk aku kan belajar politik salah satunya juga sering dikasih masukan nih kayak gini gitu kan. Jadi kamu tuh orang yang menurut aku something yang cukup bagus lah dalam hal pembelajaran hal semacam itu gitu loh. Emang kamu hobinya apa dulu pelajaran yang selain agama lah ya? Agama.
Kalau agama dulu sebenarnya bahasa karena mungkin baca itu. Nah, walaupun sekarang nggak tahu kenapa, memang ya proses lah. Sampai akhirnya sekarang nggak jadi, dulu hobi baca, sekarang juga susah banget baca, kecuali memang itu yang pengen ku baca. Sekarang lebih suka apa? Musik. Kalau sekarang lebih suka ya YouTuber. enggak sih. Nah, aku sekarang memang lagi suka-sukanya kopi gitu kan. Ya memang nggak mungkin nggak masuk akal di sebagian orang ketika memang sudah semester tua ataupun apa namanya? Sedang kuliah dan menekuni suatu basic keilmuan, sedangkan malah aku lebih tertarik suka ngulik tentang kopi misal. Dan dia tuh paham kopi itu sampai ke misalkan sejarah kopi itu gimana gitu kan. Karena memang ketika aku suka sama sesuatu, ya aku dalemin gitu. Wah, berarti ini kalau misalkan kamu suka sama perempuan, kamu akan dalemin. Iya, itu. Jadi untuk perempuan-perempuan yang mungkin sedang mencari jodoh, ya bisa lah. Itu tandanya aku stalker enggak sih? Enggak, tapi memang dulu ketika punya hobi, satu hobi kayak itu kan, suatu kesenangan, ya udah aku kejar terus. Misal selain kopi ya mungkin sebelumnya musik juga. Ya aku cari tahu semuanya gitu tentang musik. Terus kemudian ikan ya, juga aku suka ikan kan. Ya aku cari tahu tentang ikan, pokoknya seluruh tentang berarti ikan. suka bukan hanya sekedar kamu memelihara aja gitu ya. Bukan hanya sekedar menikmati aja, tapi juga mendalami. Kopi juga bukan hanya sekedar minum saja, tapi jadi juga untuk kaum yang penikmat kopi dan penikmat senja, Riono tuh bukan hanya menikmati secangkir kopi aja kopi gitu. Tapi juga lebih memahami, berusaha lebih tahu nilai yang dibawa oleh secangkir kopi itu. Iya. Gitu. Ya bagaimana yang tak cari tahu ya bagaimana dari kopi ini masih dalam bentuk bibit. Terus kemudian kita dibesarkan. pernah kemana dulu? Ya kamu kan sering tak ajak ke ini kan, kesukaan istilahnya waktu aku alay-alaynya sama kopi itu kepo, kan bukan alay, lagi kepo. Memang aku waktu itu pernah punya prinsip, aku nggak mau bikin kopi kecuali aku tahu siapa yang nanam. Kan susah coy. Idealis banget emang, luar biasa. Jadi Saiful pernah tak ajak ke salah satunya ke teman itu di Banyu Kuning. Namanya Pak Paul gitu kan. Aku manggilnya Pak Paul. Kamu kan yang kenalin aku ke Gaharu juga bukan? Enggak, kamu udah pernah ke sana. Aku dulu yang kenalin kamu. Iya, tapi cuman aku ke sana sendiri waktu itu habis itu. Nyari alat-alat kopi. Beberapa tempat tongkrongan kopi juga aku sama Riono tuh kunjungin. Iya. Aku coba untuk menikmati kopi dari seduhan-seduhannya gitu kan. Aku tuh baru tahu kopi itu ternyata diseduh nggak pakai gula gitu kan. Iya. Dulu kan di masa-masa di kampung itu kan kopi ya identik sama kopi gula. Kopi ya berarti ini kalau bikin kopi ya 1 sendok sendok makan kopi, 2 sendok teh gula, kasih air panas gitu.